Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah Dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi ya ba'dah. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah malam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mas wazzalimin. Sadaqallahul azim. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir yang bersekutukan Allah. Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan jahanamlah tempat tinggal mereka. Jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Ali Imran ayat 151. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyaknya buat manusia. Dari sekian banyak nikmat, yang teristimewa adalah nikmat iman dan Islam. Ada dua dalam hidup manusia. Yang pertama, tenang, bahagia, tentram. Yang kedua, susah, gelisah, tidak enak hati, jiwa, pikiran, mental. Keduanya itu tentu ada sebabnya. Ya, sebab jiwa, hati tidak tentram bisa karena durhaka, dosa, rasa bersalah yang dilakukan oleh seseorang itu. Orang apabila telah berbuat dosa, berbuat salah, hatinya, jiwanya tidak pernah tentram. Sebab kesalahan itu, yang buruk itu tidak sesuai dengan fitrah manusia itu dan bakat alami bawaan manusia itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, ada ketenangan hidup dan ketenangan jantung. Jantung, hati tentram. Hati agar tenang, tentram, karena dekat jiwa ini
batin ini terhubung dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dengan tingginya ilmu teknologi manusia, ya, untuk ketenangan hati jantungnya itu, ya, di Bali dibeli pel. Ada juga orang yang tidak stabil gerakan jantungnya atau mendapat serangan jantung, attack of heart, ya, kan banyak sehari-hari sakit jantung, sakit hati, lemah jantung, jantung tidak normal, ya, karena dosa, disebabkan dosa. Itu dalam Al-Quran itu ada cara-cara terapi obatnya. Ya, kalau pacu jantung namanya alat pacemaker, ya, diletakkan dalam kulit manusia untuk menstabilkan gerakan irama jantung itu sendiri. Mungkin gerakannya terlalu cepat atau terlalu lambat dengan alat-alat listrik yang diletakkan. Sekarang Al-Quran menyatakan, ya, itu terhindarnya daripada penyakit hati, penyakit jantung tak tenang, ya, ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan zikir yang rutin, yang lengkap, yang komprehensif, yang terpahamkan makna-makna daripada zikir-zikir itu sendiri, disitulah hati jiwa menjadi tentram. Bahkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati jiwa sangat tenang sekali dengan ingat pada Allah. Ketahuilah, sadarilah, dengan ingat kepada Allah, hati, kalbu, jiwa menjadi tenang dan tentram. Sekarang banyak pertanyaan kepada saya, ya, apa bentuk dosa itu? Kemudian dijawab, ya, dosa itu kan abstrak, manusia tidak bisa melihat. Banyak di alam sekitar ini tidak bisa dilihat, seperti angin, seperti roh, suara roh, berapa besarnya roh, ya, tidak bisa dilihat. Tapi hidup manusia itu karena roh, dan roh hakikatnya tidak bisa ditemui oleh manusia. Begitu pula dosa ini, tidak berbentuk, tapi bisa dirasakan oleh manusia yang berbuat salah, yang berbuat dosa itu sendiri. Itu tidak tentram hati, jiwanya tidak tenang, keluh kesah dalam hidupnya. Jadi walaupun demikian, itu ada tingkat-tingkatnya. Semakin banyak dosa, pekerjaan-pekerjaan salah yang lakukan, detak jantungnya manusia itu semakin tidak stabil dan tidak tentram. Saudara-saudara pendengar video yang berbahagia, ya, ada juga orang hidup tidak tenang, tidak mau tidur matanya di malam hari, di siang hari. Kemudian cari obat, cari pil, puskesmas, rumah sakit, apotek, agar hidupnya tenang, tidurnya mau. Ya, di waktu memakan obat itu memang, ya, tenang hatinya, tenang jiwanya. Ya, karena dia tidur tenang, ya, tidak merasakan, ya, sekatan-sekatan
tadi tema di dunia ini, khayalan tentang dunia ini tentu tidak dirasakan. Tapi setelah dia bangun tidur ya gelisah kembali, tidak tenang lagi. Banyak ya pekerja bertanya sama saya, ya Ustaz, tidak tenang hidup saya kan. Ada pula orang yang sudah lengkap perabot, yang sudah cukup kebutuhan look rumah tangganya, perabot, anaknya telah patuh ya, tapi jiwanya tidak tenang. Ya, ketenangan itu ya merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan semua zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu tentram jantung, tentram hati. Kaum muslimin yang berbahagia, orang yang berbuat salah dikejar-kejar oleh sifat-sifat takut dan sifat-sifat rusuh dan sifat-sifat cemas. Ya, bisa saja orang sudah mencuri, merampok, ya itu tidak tenang, kejar ketakutan. Sekalipun berhasil dalam saat-saat tertentu, tapi jiwanya tidak tenang, ya dikejar-kejar, takut, diburu-buru oleh dosanya itu sendiri. Memang satu saat dia berhasil merampok, berhasil mencuri, ya. Tapi satu kali berhasil, dua kali berhasil, ya. Cukup 3 kali ketahuan dapat juga tak berhasil. Beginilah hal-hal yang tidak baik, ya, akhirnya juga tidak baik. Jadi langkah salah yang ditempuh oleh manusia adalah kegelisahan jiwa batin dilakukan dengan tur-tur, ya, dimakan obat-obat, itu langkah salah. Yang langkah tepat, yang langkah pasti, ya terapinya ya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Itulah orang yang beriman, jiwa hatinya sangat tentram, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada surat Al-Imran ayat 151. Sanuki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Jadi bukan sekedar kafir tidak engkar kepada Allah, tidak percaya pada Allah, percaya kepada hari kiamat, kan itu maksudnya. Semua orang yang tidak memenuhi himbauan Allah dan semua orang yang tidak memenuhi himbauan Rasul, ini kafir namanya, engkar namanya, kan. Ya, ada tingkat-tingkat, kadar-kadarnya. Untuk itu marilah kita capai tujuan-tujuan hidup, ya, dengan tenang di dunia, tenang pula setelah kita meninggalkan tiada di dunia ini. Ketenangan hidup bisa diperoleh, dicapai, ya, itu dengan dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping tenang, senang makan, minum yang enak-enak, makan yang lezat-lezat, senang tidur, senang bermain, senang, ya, yang lain-lainnya juga, senang hati dan senang perasaan. Itulah tujuan yang dicapai sebenarnya dalam kehidupan
di dunia ini adalah kesenangan yang kompleks. Untuk itu marilah camkan dalam hidup, dalam jiwa. Semoga hidup dekat kepada Allah, zikir secara terus menerus, fikir secara terus menerus, letakkan dunia di belakang, letakkan akhirat di depan. Semoga peroleh hadiah rezeki dari Allah sedikit dari kiamat dibandingkan dengan Nabi dan Rasul. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.